Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Banjaran Pandawa, pada bagian kedua. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kitab Jawa Tengahan yang mengisahkan tokoh Pandawa, yaitu Kitab Nawaruci. Kitab Nawaruci mengisahkan Werkudara atau Bima ketika mencari air suci. Isi ringkas cerita itu sebagai berikut. Duryudana menginginkan kematian para Pandawa, lalu minta agar Dang Hyang Drona mengusahakannya. Werkudara disuruh mencari Banyu Mahapawitra yang berada di sumur Dorangga. Werkudara berangkat dari Gajahoya. Perjalanannya melalui tempat berbahaya, tebing dan jurang. Werkudara sampai di sumur Dorangga, tetapi tidak menemukan air suci. Ular jantan dan betina tinggal di dalam sumur itu. Werkudara digigit ular, segera ia menusuk ular itu dengan kukunya. Kepala ular dipotong, dibawa kembali ke Gajahoya. Sepasang ular naga berubah menjadi bidadara dan bidadari, bernama Harsanandi dan Sarasambadha. Mereka mengucap terima kasih lalu kembali ke Suralaya. Werkudara tiba di Gajahoya, menghadap Drona dan menyerahkan 2 kepala naga. Werkudara memberitahu bahwa di sumur Dorangga tidak berisi air suci. Drona berkata bahwa air suci berada di Tegal Andawa. Werkudara diminta segera berangkat ke Tegal itu. Di Tegal Andawa Werkudara disambut oleh raksasa Indrabahu. Indrabahu hendak makan Werkudara, terjadilah perkelahian hebat. Indrabahu kalah, kepalanya dipenggal, dipukul oleh Gagak Kampuhan dan Tewalen. Indrabahu berubah menjadi Dewa Indra. Indra berterima kasih atas jasa Werkudara, lalu kembali ke Suralaya. Werkudara kembali ke Gajahoya, kepala Indrabahu diserahkan kepada Sang Hyang Drona. Duryodana dan Drona lari ketakutan. Werkudara mengejarnya. Drona berkata bahwa air suci berada di dasar laut. Werkudara berangkat ke samudra. Setelah sampai di samudra, segera akan mencebur di dalamnya. Gagak Kampuhan menasihati. Werkudara diminta kembali ke Indraprasta, menghadap Dharmawangsa, Kunti, Dropadi, Arjuna, Nakula atau Sakula dan Sahadewa. Werkudara berpamitan, kemudian mencari air suci. Kunti menghalang-halanginya. Ujung kain Werkudara dipegang kuat-kuat tetapi lepas dikebas Werkudara. Warga Pandawa yang ditinggal pun menagisi kepergian Werkudara. Werkudara telah tiba di samudera, ia mengenakan aji pangawasa. Menjadi gempar seisi dunia, Sang Hyang Nawaruci kasihan melihat Werkudara. Werkudara ditolong agar terlepas dari bahaya di lautan. Sang Hyang Nawaruci menciptakan Pulau Nusa Kambangan di tengah samudera. Buah-buahan dan pohon-pohonan diciptakan di pulau itu juga. Werkudara makan buah-buahan. Pulau itu diperindah dengan berbagai tanaman telaga dengan ikannya. Sang Hyang Acintya mencipta bermacam-macam makanan. Werkudara senang menikmati makanan itu. Sidalang dan Semar mengikutinya. Sang Hyang Acintya bersanyijak menyambut kehadiran Werkudara. Ia memberitahu supaya Werkudara berhati-hati dan waspada, karena ia sedang dicari kematiannya. Werkudara menghadap Nawaruci dan berkata bahwa ia disuruh mencari air suci. Nawaruci menyuruh agar Werkudara mau berperang. Citrasena, Citranggada, Citrarata dan Gandarwa akan menemaninya. Nawaruci memberi ajaran hidup dan kehidupan. Kemudian Werkudara bertanya kepada Nawaruci tentang pencipta dunia, hakikat kesucian yang disebut Sunya dan yang disebut Sang Hyang Guru. Werkudara disuruh masuk ke rongga perut Nawaruci. Mula-mula ia melihat cahaya terang. Waktu menghadap ke timur dilihat warna putih. Waktu menghadap ke selatan, dilihat warna merah. Waktu menghadap ke barat, dilihat warna kuning. Waktu menghadap ke utara dilihat warna hitam. Waktu melihat ke atas dilihat warna belah. Setelah menerima banyak penjelasan, Werkudara keluar dari rongga perut. Setelah itu, Werkudara mendapat sebutan Sang Awirota. Selama menjelajah di Pulau Nusa Kambangan, Werkudara banyak berguru dan memperoleh banyak pengetahuan tentang religi dan kebudayaan. Kemudian, Werkudara kembali menemui saudara-saudaranya di Indraprasta. Kitab Kidung Sudamala. Cerita Sudamala berisi cerita ruwatan yang melibatkan tokoh Pandawa, terutama Sadewa.
Isi ringkas cerita itu sebagai berikut, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wisesa dan Sang Hyang Asiprana, menghadap Sang Hyang Guru memberitahu, bahwa Dewi Uma berbuat serong dengan Sang Hyang Brahma. Dewi Uma lalu dikutuk berubah menjadi Durga, dan diberi nama Ranini. Uma minta dikembalikan ke wujud semula, tetapi Sang Hyang Guru menolak. Dikatakannya, setelah menjalani kutuk selama 12 tahun Ranini akan diruat oleh Sadewa. Uma pergi ke Setra Gandamayu. Salah satu abdi pengiringnya bernama Kalika. Sementara itu, Dewa Citragada dan Citrasena juga dikutuk oleh Sang Hyang Guru, karena berbuat tidak sopan terhadap Sang Hyang Guru. Dua dewa itu menjadi berwujud raksasa, bernama Kalantaka dan Kalanjana. Mereka berdua kemudian disuruh menyusul untuk menemani Ranini di Setra Gandamayu. Oleh Ranini, dua raksasa tersebut diangkat menjadi anak dan membantu Duryudana, Raja Hastina. Mengetahui bahwa Kalantaka dan Kalanjana berpihak pada Duryudana, Pandawa menjadi cemas. Kunti naik ke kahyangan, minta agar Kalantaka dan Kalanjana dimusnahkan. Setelah 12 tahun, Ranini mengharap kedatangan Sadewa yang dijanjikan akan meruatnya. Kunti datang di Setra Gandamayu, minta agar Ranini mau memusnahkan Kalantaka dan Kalanjana. Ranini tidak bersedia, karena amat sayang kepada mereka berdua yang diangkatnya sebagai anaknya. Ranini minta agar Kunti menyerahkan Sadewa, tetapi Kunti tidak bersedia menyerahkannya, karena Sadewa bukan anaknya. Sebagai ganti, Ranini boleh memilih di antara 3 anaknya, yaitu Dananjaya, Bima atau Dharmawangsa. Tetapi Ranini tidak menyukai mereka, kecuali Sadewa. Kalika disuruh membujuk Kunti. Mula-mula Kalika tidak mau, karena dipaksa akhirnya mau juga. Kunti disihir oleh Kalika, lalu menjadi setengah sakit. Ingatan Kunti kemudian lari menemui Ranini. Ranini mendesak agar Sadewa segera diserahkan. Kunti kembali menemui anak-anaknya, lalu bercerita tentang permintaan Ranini. Para Pandawa tidak setuju. Kunti marah, Sadewa diseret hendak dibawa ke Setra Gandamayu. Kalika merasa berhasil lalu keluar dari tubuh Kunti. Kunti menjadi sadar lalu minta maaf kepada Sadewa. Sadewa tidak jadi dibawa di tempat Ranini. Durga marah, Kalika disuruh merasuki Kunti lagi, sehingga Kunti kembali goncang ingatannya. Sadewa dipaksa ikut pergi ke Setra Gandamayu. Sesampainya di Setra Gandamayu, Sadewa diikat pada pohon randu dan ditunggu oleh Semar. Kalika jatuh cinta pada Sadewa dan membujuk Sadewa agar mau menerima cintanya. Namun Sadewa tidak mau menanggapi, dan lebih baik mati daripada membalas cinta Kalika. Kalika marah, ditabuhnya tong-tong yang ada di sekitarnya. Tak lama kemudian, hantu-hantu keluar berdatangan menakut-nakuti Sadewa. Namun Sadewa tidak takut, bahkan dari tubuhnya mengeluarkan daya kesaktian yang luar biasa. Semua hantu yang menggoda pergi meninggalkan Sadewa. Ranini datang menakut-nakuti Sadewa, tetapi Sadewa tidak ketakutan. Ranini minta belas kasihan kepada Sadewa, agar ia diruatnya. Sadewa tidak mau, karena tidak tahu cara meruatnya. Ranini marah, Sadewa hendak dibunuh dengan kapak. Dunia menjadi gempar. Kebetulan Sang Hyang Narada berkeliling dunia, dilihatnya Sadewa yang terikat dan akan dibunuh oleh Ranini. Hyang Narada naik ke kahyangan dan memberitahu kepada Mahadewa dan Dewa Masno. Kemudian Mahadewa dan Hyang Narada menemui Batara Guru, memberitahu tentang nasib Sadewa. Batara Guru turun ke dunia menemui Sadewa. Sadewa disuruh meruat Ranini, dan Batara Guru akan masuk ke tubuh Sadewa. Sadewa menyanggupinya. Ranini diminta memperhatikan perintahnya. Kapak minta dilepas dari tangan, lalu bersiap-siap untuk diruatnya. Sadewa berdiri tegak, memusatkan kesadaran, berdoa mengucapkan puja mantra. Ditaburkannya beras kuning, air suci dan bunga ke tubuh Ranini. Ranini menjadi cantik sekali. Wujud Durga hilang, berubah menjadi wujud Uma yang cantik jelita, sempurna seperti dahulu kala. Uma ke taman, bercermin pada air telaga yang jernih. Ia menjadi gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Sadewa. Ia bersyukur hukumannya telah selesai. Ia merasa berhutang kepada Sadewa. Sadewa disebutnya Sang Sudamala, karena ia telah menghapus wujud yang jahat. Selanjutnya Sang Sudamala disuruh pergi ke Prangalas,
tempat petapaan Tambapetra. Sadewa dianugerahi senjata lalu berangkat ke Prangalas. Kalika minta diruat juga, tetapi Sadewa tidak mau. Kalika menemui Semar, ia minta diruatnya. Semar bersedia meruat asal disediakan sajian sebakul nasi, 1 daging anjing panggang dengan berbumbu, dan 1 guci tuak. Tetapi kesanggupan Semar hanya tipuan belaka. Setelah semua permintaan disiapkan, segera dimakan habis oleh Semar. Kalika tidak diruat, karena Semar tidak dapat meruatnya. Uma kembali ke kahyangan, Kalika ditinggal di taman. Kelak Sadewa akan datang untuk meruatnya. Sadewa menemui Tambapetra. Tambapetra yang buta datang dibimbing oleh muridnya. Mereka menyongsong kedatangan Sadewa. Kedatangan Sudamala di petapaan atas perintah Uma, untuk menyembuhkan penyakit sang petapa. Sudamala melaksanakan perintah itu. Kemudian Sadewa berdoa, bunga ditaburkan dan air suci dipercikan di tubuh sang petapa. Tak berapa lama kemudian, penyakit sang petapa sembuh. Tambapetra dapat melihat dunia seisinya. Bukan main gembiranya. Dengan tergopoh-gopoh, ia memanggil kedua anaknya untuk disuruh menghormat kedatangan Sadewa. Sirih pinang disuguhkannya, kemudian disusul hidangan tuak, air tape, nasi dan lauk pauk. Mereka makan bersama. Kedua anak sang petapa bernama Nisoka dan Nipadapa, diserahkan kepada Sadewa. Semar iri, lalu berkata kepada sang petapa untuk minta diberi putri seperti Sadewa. Petapa Tambapetra menuruti permintaan Semar. Semar diberi abdi wanita bernama Tohok. Sadewa mempunyai saudara kembar yang bernama Sakula. Sejak kepergian Sadewa dari istana, Sakula terus mencarinya. Lalu Sakula pergi ke Setra Gandamayu. Ia berjumpa dengan Kalika. Kalika mengira bahwa yang datang adalah Sadewa untuk meruat dirinya. Maka cepat-cepat Kalika menyongsong kedatangan Sakula. Sakula mengaku bahwa ia bukan Sadewa, tetapi saudara kembarnya. Maka kemudian Kalika bercerita tentang Sadewa, lalu menunjuk jalan yang menuju ke Prangalas. Kedatangan Sakula di Prangalas disambut oleh Semar. Semar memberitahu kepada Sadewa. Sadewa cepat datang kemudian memeluk saudaranya. Soka dan Padapa diminta menemui Sakula. Sakula dijamu nasi beserta lauk pauk dan minuman. Sadewa memberi Soka untuk istri Sakula. Kalantaka dan Kalanjaya mengira Sadewa telah meninggal bersama Sakula. Mereka berunding untuk memusnahkan Bima, Arjuna dan Dharmawangsa. Dilem dan Sangut diminta mempersiapkan prajurit. Prajurit Kalantaka hendak menyerang Pandawa bersama prajurit Kurawa. Arjuna menyongsong kedatangan musuh. Musuh yang datang dihujani anak panah, tetapi Kalantaka amat sakti. Bima datang membantu, tetapi musuh tidak terlawan juga. Bima dan Arjuna mundur dari medan perang. Sadewa dan Sakula datang ingin membantu saudaranya. Kunti amat gembira, Sadewa telah kembali. Kedua putra Pandawa itu bercerita perihal nasib mereka. Kalanjana datang menyerbu. Sakula dan Sadewa menyongsong kedatangan musuh. Kalanjana mati oleh senjata Sadewa anugerah Uma. Kemudian Kalantaka juga mati oleh senjata sakti itu. Habislah prajurit Kalanjana. Sakula dan Sadewa hendak kembali ke istana. Tiba-tiba datanglah 2 bidadara menemui Sadewa. 2 bidadara itu tidak lain adalah Citragada dan Citrasena, yang semula dikutuk menjadi raksasa Kalantaka dan Kalanjana. Mereka telah diruat oleh Sadewa dan berwujud seperti semula. Sebagai ucapan terima kasih, kedua bidadara itu berdoa, semoga keluarga Pandawa panjang usia, hidup bahagia dan sejahtera. Citragada dan Citrasena kembali ke kahyangan. Sadewa dan Sakula kembali ke istana, berkumpul dengan saudara-saudaranya. Sejak zaman Kepujanggan Surakarta, abad 17-19, cerita pewayangan berkembang dan didukung oleh penulisan kitab-kitab berbahasa Jawa Baru. Cerita yang dimuat dalam Jawa kuno, menjadi sumber pengembangan dan sebagai bahan penciptaan cerita baru. Kitab-kitab yang berisi cerita pewayangan itu, disusun dalam bentuk tembang, teks drama dan kerangka cerita lakon untuk pentas di layar putih atau kelir. Kitab-kitab atau naskah yang berisi cerita itu antara lain: Serat Mintaraga. Serat Mintaraga karangan Sunan Pakubuwana ketiga, ditulis dalam bentuk tembang Macapat pada tahun 1704 Jawa.
Raden Ngabehi Yasadipura I juga mengarang cerita Arjuna Bertapa, dikenal dengan sebutan Serat Wiwaha Jarwa. Dr. M. Prijohutomo mengarang cerita Mintaraga dalam bentuk prosa, berjudul Serat Mintaraga Gancaran, Prijohutomo, BP 1953. Isi pokok cerita Mintaraga yaitu sebagai berikut: Batara Indra berunding dengan para dewa, tentang rencana Raja Niwatakawaca yang menggempur Indraloka. Batara Indra menugaskan 7 bidadari untuk menguji keteguhan tapa Arjuna, tetapi usaha mereka tidak berhasil. Kemudian Batara Indra menyamar menjadi pendeta tua bernama Resipadya, menemui Arjuna dan bertanya tujuan tapa Arjuna. Sementara itu, Niwatakawaca menyuruh Momong Murka untuk membunuh Arjuna. Momong Murka berubah menjadi babi hutan, dan ketika mengamuk babi hutan itu dibunuh oleh Arjuna dan Kirata. Kirata dan Arjuna berebut sebagai pembunuh babi hutan. Setelah berkelahi, Kirata menampakkan diri sebagai Dewa Siwa, lalu menganugerahkan panah Pasupati kepada Arjuna. Batara Indra menyuruh 2 bidadari untuk menyampaikan surat permintaan, agar Arjuna datang ke Indraloka menolong para dewa. Arjuna dan Supraba ditugaskan pergi ke Imantaka, untuk mengetahui rahasia kesaktian dan kematian Niwatakawaca. Supraba pura-pura menyerah, dan berhasil mengetahui rahasia kesaktian dan kematian Niwatakawaca. Arjuna dan Supraba kembali ke Indraloka. Niwatakawaca bersama prajurit menggempur Indraloka. Para dewa dan Arjuna melawan prajurit raksasa. Niwatakawaca gugur di medan perang, karena terkena panah Pasupati pada pangkal lidahnya. Atas keberhasilannya, Arjuna disambut oleh para dewa dan bidadari, dinobatkan menjadi raja dan beristri Supraba. Kemudian Arjuna menemui saudara-saudaranya. Serat Dewa Ruci. Serat Dewa Ruci karangan Raden Ngabehi Yasadipura I, ditulis dalam bentuk tembang macapat. Raden Ngabehi Yasadipura II menulis cerita Bima Suci dalam bentuk tembang gede. M. Prijohutomo menyadur dalam bentuk prosa berjudul Bima Suci, Java Anseli Book, 1937. Isi pokok Dewa Ruci sebagai berikut: Werkudara disuruh mencari air suci oleh Dang Hyang Drona, lalu berpamitan kepada saudara-saudaranya. Werkudara menuju ke Gunung Candramuka, bertemu dengan raksasa Rukmuka dan Rukmakala. Terjadilah perkelahian. Kedua raksasa musnah, menjelma menjadi Dewa Indra dan Dewa Bayu. 2 dewa memberitahu bahwa di Gunung Candramuka tidak ada air suci. Werkudara kembali ke kerajaan Hastina. Dang Hyang Drona menyuruh agar Werkudara pergi ke samudara tempat air suci itu. Werkudara pergi ke samudara lalu mencebur ke dalamnya. Waktu mencebur di samudra disambut ular naga. Ular naga itu dibunuh oleh Werkudara. Werkudara bertemu dengan Dewa Ruci, lalu diwejangnya. Setelah mendapat wejangan, Werkudara menjadi suci, lalu kembali ke Ngamarta. Serat Partakrama. Serat Partakrama, karangan Raden Ngabehi Sindusastra, ditulis dalam bentuk tembang macapat, berisi cerita perkawinan Arjuna dengan Sumbadra. Isi pokok cerita sebagai berikut: Arjuna jatuh sakit, karena rindu kepada Sembadra. Kresna mengetahuinya, lalu membujuk Sembadra supaya mau diperisteri Arjuna. Sembadra menyanggupinya asal dipenuhi permintaannya, yaitu pusaka Pulanggeni dan Putri Sulastri. Permintaan itu disampaikan kepada Prabu Yudhistira. Burisrawa juga ingin memperistri Sembadra. Prabu Duryudana minta agar Pati Sengkuni minta bantuan Prabu Baladewa. Prabu Baladewa datang di Dwarawati, menemui Kresna. Kresna kebingungan, lalu mengadakan sayembara. Calon suami Sembadra harus bisa menyerahkan kereta emas, kerbau, danu dan bunga Dewandaru. Raja Ngambarmuka di negara Garbaruci juga ingin memperistri Sembadra. Raja itu lalu melamarnya. Para Pandawa berusaha memenuhi permintaan Kresna. Werkudara berhasil meminjam kereta emas dari Singgela. Gatotkaca memperoleh kerbau dari Sumeru. Arjuna berhasil memperoleh bunga Dewandaru dari Batara Guru. Para Kurawa berhasil merebut kerbau danu dari tangan Gatotkaca. Sengkuni melapor kepada Baladewa bahwa barang yang diminta sebagai syarat perkawinan dirampas oleh Pandawa. Baladewa marah, bersama prajurit Kurawa menyerang Pandawa. Namun Pandawa dapat menghalau serangan prajurit Kurawa.
Setelah musuh dapat diundurkan, Arjuna bersama Sembadra menghadap Baladewa. Melihat Sumbadra adiknya, Baladewa hilang kemarahannya dan menyetujui Sumbadra di peristeri Arjuna. Prabu Ngambarmuka bersama prajurit datang menyerang Dwarawati. Baladewa, Werkudara dan Gatotkaca berhasil memusnahkan musuh. Pesta perkawinan Arjuna dengan Sembadra dilaksanakan di Dwarawati. Jungkung Mardeya, Raja Paranggubarja mimpi bertemu dengan Srikandi anak Raja Cempala. Raja itu lalu menugaskan Pati Jaya Sudarga untuk menyampaikan surat lamaran kepada Durpada. Sang raja menyetujui lamaran itu, tetapi Srikandi tidak menerima lamaran tersebut. Kemudian, Srikandi melarikan diri menuju Madukara dengan dalih untuk berguru memanah. Namun senyatanya, Srikandi minta perlindungan kepada Arjuna. Kepergian Srikandi menyebabkan orang seistana kebingungan. Drupadi mencari Srikandi ke Madukara untuk meminta kepada Srikandi agar mau kembali ke istana. Arjuna berhasil mengalahkan Raja Jungkung Mardeya dan prajuritnya. Demikian juga, Arjuna harus mengusir Kurawa yang ingin merebut Sumbadra, yang akan dikawinkan dengan Burisrawa. Arjuna berhasil memperistri Srikandi setelah Larasati mampu mengungguli kepandaian Srikandi dalam hal berolah panah. Cerita tokoh-tokoh Pandawa, secara individu atau kelompok, banyak didapat dalam beberapa naskah kumpulan cerita lakon, yaitu cerita prosa yang berisi kerangka cerita, sebagai pegangan untuk pementasan pada layar oleh seorang dalang. Cerita kelahiran Pandawa. Cerita kelahiran Pandawa dimuat dalam kitab Adiparwa. Isi pokok cerita itu sebagai berikut. Pandu dinobatkan menjadi raja oleh Bisma. Ia naik tahta kerajaan untuk melindungi dunia. Negara di sekitarnya takluk kepadanya, antara lain negara Magadha, Matila, Kasi, Sukma dan Swendra. Selama menjadi raja, Pandu pernah berburu di hutan yang terletak di Gunung Himawan. Kunti dan Madri mengikutinya. Waktu berburu, raja melihat kijang jantan dan betina sedang bercumbu-cumbuan. Kijang jantan itu, jelmaan begawan Kindama yang ingin mencintai kijang betina berwarna putih dan cantik. Kijang yang sedang berwawan asmara itu, dipanah oleh Pandu. Kedua kijang terkena anak panah, musnah bersama. Kemudian didengar suara kutukan. Dikatakan, Pandu amat kejam, tidak menaruh belas kasihan kepada kijang yang sedang bercumbu-cumbuan. Pandu akan menderita susah, akan mati bila berwawan asmara dengan istrinya. Tetapi, Pandu tidak berdosa, meskipun telah membunuh Barahmana. Sebab, ketika dibunuh Kindama berwujud binatang. Pandu menjadi susah, lalu bercerita kepada kedua istrinya Kunti dan Madri ikut menangis dan ikut bersedih hati. Mereka berdua disuruh kembali ke istana, mengikuti Bisma dan Widura, supaya memberitahu kepada Destarastra, Ambika dan Ambalika. Sedangkan ia akan hidup bertapa. Kedua istri tidak mau kembali ke negara, mereka mengikuti Pandu hidup di pertapaan. Mereka melepas pakaian kebesaran dan mengenakan pakaian kulit kayu, menyusuri Gunung Nagastagiri, Citrarata Wahana, Asrama Nagastama, Indradyumna, Hangsakuta, berakhir di Saptarengga. Pandu dan dua istrinya tinggal di Saptarengga. Pada suatu ketika Kunti dipanggil, diberi ajaran masalah Dharma. Bertapa itu Dharma, tetapi tidak akan kembali ke surga. Hasil tapa tidak akan dinikmati oleh orang yang tidak beranak. Maka, Pandu berkesimpulan bahwa tapa mereka tidak berguna, karena mereka tidak beranak. Pandu bercerita tentang Sara dan Dayani yang dianugerahi anak, karena mengadakan korban mohon anak. Cerita Badra istri Maharaja Wayusitaswa yang rajin memohon karunia anak, yang kemudian mendapat 4 anak. Cerita tentang Bagawan Udalaka, yang istrinya ditarik tangannya oleh seorang tamu, karena tamu itu tertarik kecantikan istri tuan rumah. Anak Bagawan Udalaka marah, karena ibunya ditarik laki-laki tamu. Anak Udalaka yang bernama Swetaketu, mengutuk dan membuat larangan bagi laki-laki yang mengambil wanita yang masih setia kepada suaminya. Laki-laki yang mengambil istri orang lain, akan mendapat malapetaka. Tetapi, seorang istri yang menurut Dharma tidak beranak boleh berusaha memperoleh anak. Itu tidak mendatangkan sengsara, karena memperoleh anak itu menurut Dharma.
Mendengar cerita Pandu itu, Kunti berkesimpulan bahwa suaminya akan setuju bila ia berupaya untuk beranak. Ia lalu berkata bahwa sejak berguru kepada Begawan Durwasa, ia mendapat anugerah ilmu bernama Adityardaya. Ilmu tersebut dapat untuk menghadirkan dewa yang mau menganugerahi anak. Maharaja Pandu senang dan menyetujui usaha istrinya dengan menggunakan ilmu itu. Pertama, Pandu meminta Kunti agar mendatangkan Dewa Dharma, agar dikaruniai anak yang mengerti kepada Dharma. Kunti mengucapkan ilmunya, maka datanglah Dewa Dharma. Kunti mengandung, kemudian melahirkan anak dan diberi nama Yudhistira. Selanjutnya, diminta menghadirkan Dewa Bayu, agar memberi anak yang sakti. Kunti hamil, dan ketika lahir bayi di pangkunya, tiba-tiba datang harimau dari belukar. Kunti lari, bayi jatuh di batu karena lepas dari pangkuan Kunti. Batu hancur, Pandu kagum, bayi diberi nama Bimasena. Bersamaan dengan kelahiran Bimasena, Gendari mempunyai anak Duryudana. Usaha yang ketiga, Kunti mendatangkan Dewa Indra. Kunti hamil, kemudian lahir bayi, yang kemudian dinamai Arjuna. Sewaktu Arjuna lahir, Pandu berkata kepada Kunti, bahwa anaknya akan sakti dan mempunyai keberanian seperti Arjuna Sasrabahu. Madri minta, agar diusahakan beranak juga. Atas persetujuan Kunti, mereka mendatangkan dewa. Yang hadir adalah Aswino, dewa kembar. Madri hamil dan melahirkan anak kembar, diberi nama Nakula dan Sahadewa. Pertemuan di Istana Ngastina, Pandu dihadap oleh Destarata, Widura dan Pati Jayaprayitna. Mereka membicarakan kandungan Kunti, yang telah sampai bulan kelahirannya belum juga lahir. Di tengah mereka berunding, Arya Prabu Rukma datang memberitahu, bahwa negara Mandura akan diserang prajurit dari negara Garbasumanda. Raja Garbasumanda ingin merebut Dewi Maherah. Raja Basudewa minta bantuan. Arya Widura disuruh pergi ke Wukir Retawu dan ke Talkanda, supaya mohon doa restu demi kelahiran bayi. Raja Pandu akan ke Mandura, untuk membantu Raja Basudewa dalam menahan serangan musuh. Raja Pandu menemui Dewi Kunti, yang sedang berbincang-bincang dengan Dewi Ambika, dan Dewi Madrim. Setelah memberitahu tentang rencana kepergiannya ke Mandura, Pandu lalu bersamadi. Kemudian berangkat ke Mandura bersama Arya Prabu Rukma. Destarata menunggu di kerajaan Ngastina. Yaksadharma, Raja Garbasumanda dihadap oleh Arya Endrakusuma, Patih Kaladruwendra, Togok, Sarawita dan Ditya Garbacaraka. Raja berkeinginan memperistri Dewi Maherah, istri Raja Mandura. Ditya Garbacaraka disuruh melamar, Togok menyertainya, Patih Kaladruwendra dan prajurit disuruh mengawal perjalanan mereka. Prajurit Garbasumanda bertemu dengan prajurit Ngastina. Terjadilah perang, tetapi prajurit Garbasumanda menyimpang jalan. Raja Basudewa dihadap oleh Patih Saraprabawa, Arya Ugrasena dan Hulu Balang Raja. Mereka menanti kedatangan Arya Prabu Rukma. Arya Prabu Rukma datang bersama Pandu. Setelah berwawancara, Raja Basudewa masuk ke istana akan menjumpai para istri. Namun, Garbacaraka telah masuk ke istana lebih dahulu, dan berhasil melarikan Dewi Maherah. Dewi Mahendra dan Dewi Badraini kebingungan. Basudewa dan Pandu datang. Basudewa minta agar Pandu segera mencarinya. Pandu segera berangkat meninggalkan kerajaan Mandura. Pandu berhasil mengejar Garbacaraka dan merebut Dewi Maherah, lalu dibawa kembali ke Mandura. Setelah menyerahkan Dewi Maherah, Pandu minta pamit, kembali ke Ngastina. Raja Basudewa mengikutinya. Semar, Gareng, Petruk dan Bagong bersenda gurau, kemudian menghadap Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa sedang berunding dengan Resi Bisma, tentang kehamilan Kunti. Arya Widura datang dan minta sarana untuk kelahiran bayi yang dikandung oleh Kunti. Arya Widura disuruh berangkat kembali ke Ngastina. Begawan Abiyasa dan Resi Bisma segera mengikutinya. Perjalanan Arya Widura dihadang oleh raksasa Garbasumanda. Arya Widura mengamuk, prajurit raksasa banyak yang gugur dan melarikan diri. Batara Guru mengadakan pertemuan di Suralaya, dihadiri oleh Batara Narada, Batara Panyarikan, Batara Dharma dan Batara Bayu.
Mereka berbicara tentang kehamilan Kunti. Batara Narada disuruh turun ke Marcapada bersama Batara Dharma, Batara Panyarikan dan Batara Bayu. Mereka disuruh memberi pertolongan kepada Dewi Kunti. Perjalanan Raja Basudewa dan Pandu berjumpa dengan Patih Kaladruendra. Terjadilah perkelahian, Kaladruendra terbunuh oleh panah Pandu. Raja Yaksadharma dan Endrakusuma menanti kedatangan Garbacaraka. Garbacaraka datang bercerita tentang hasil yang diperoleh, tetapi direbut oleh Raja Pandu. Cerita belum selesai, tiba-tiba kepala Kaladruendra jatuh di hadapan Raja. Yaksadharma marah, lalu mempersiapkan prajurit akan menyerang negara Ngastina. Raja Pandu berbicara dengan Arya Prabu Rukma, Ugrasena, Raja Basudewa dan Arya Widura. Arya Widura memberitahu tentang kesanggupan Bagawan Abiyasa dan Resi Bisma. Di tengah mereka berbincang-bincang, Bagawan Abiyasa dan Resi Bisma datang. Setelah mereka berdua disambut, lalu diajak masuk ke istana. Batara Narada dan Batara Dharma datang. Raja Pandu dan Basudewa cepat-cepat menyambut kedatangan para dewa. Batara Narada memberitahu tentang tujuan kedatangannya. Batara Narada menyuruh agar Batara Dharma merasuk kepada Dewi Kunti, membimbing kelahiran bayi. Batara Dharma merasuk, bayi dalam kandungan Dewi Kunti lahir melalui ubun-ubun. Bayi lahir laki-laki. Batara Narada memberi nama Puntadewa dan mendapat sebutan Dharma Putra. Semua yang hadir menyambut kelahiran sang bayi. Raja Yaksadharma dan para pengikutnya datang menyerang negara Ngastina. Raja Yaksadharma mati oleh Pandu, Endrakusuma mati oleh Arya Widura, Garbacaraka mati oleh Arya Ugrasena. Batara Bayu menghalau semua prajurit raksasa. Prabu Duryudana duduk di atas singgasana, dihadap oleh pendeta Durna, Patih Sakuni, Dursasana, Kartamarma, Jayadrata, Citraksa dan Citraksi. Pada kesempatan tersebut, Raja mengungkapkan niatnya ingin mengawinkan pendeta Durna. Senyampang ada sayembara untuk merebutkan putri Cempalareja yang bernama Dewi Drupadi Jayadrata, ditugaskan untuk mengikuti sayembara di Pancalareja atau Cempalareja atas nama pendeta Durna. Setelah selesai perundingan, Raja membubarkan pertemuan, lalu masuk istana. Prabu Duryudana disongsong oleh Permaisuri dan ibunya. Raja bercerita tentang rencana perkawinan pendeta Durna. Mereka makan bersama. Patih Sakuni mengumpulkan para Kurawa. Mereka diberitahu tentang kepergian ke Pancalareja dan pembagian tugas. Setelah siap, mereka berangkat bersama prajurit untuk mengikuti sayembara. Di negara Umbul Tahunan, Sang Raja Prabu Kalakuramba juga ingin mengikuti sayembara dan memperistri Drupadi, putri Raja Pancalareja. Raja menugaskan Kalagragalba untuk menyampaikan surat lamaran. Kalagragalba disertai Kalagending Kaluring, Kalapalunangsa, Wijamantri dan Tejamantri berangkat ke Cempalareja. Perjalanan Kalagragalba bertemu dengan prajurit Ngastina. Terjadilah perang, Kalagragalba dan prajuritnya terdesak, mereka menyimpang jalan. Yudhistira dihadap oleh Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Mereka menemui Bagawan Abiyasa. Bagawan Abiyasa memberitahu bahwa Raja Drupada mengadakan sayembara. Yudhistira disuruh mengikuti sayembara itu. Bima diminta mewakilinya. Para Pandawa menyetujuinya. Arjuna disuruh berangkat lebih dahulu. Arjuna berangkat bersama Panakawan. Perjalanan Arjuna bertemu barisan raksasa. Terjadilah perkelahian, prajurit raksasa musnah. Kakrasana Raja Muda di Mandura berunding dengan Patih Pragota dan Patih Prabawa. Patih menyetujuinya, Kakrasana segera berangkat. Di Pancalareja, Prabu Drupada dengan Trustaketu sedang membicarakan persiapan sayembara. Patih Sakuni datang, minta izin untuk mengikuti sayembara, dan akan diwakili oleh Jayadrata. Raja menyuruh agar peserta sayembara hadir di alun-alun. Kemudian, Raja menyuruh agar Trustaketu menemui Gandamana memberitahu bahwa telah datang peserta sayembara. Gandamana segera pergi ke alun-alun. Jayadrata telah siap menanti. Gandamana dengan sigap menarik Jayadrata, kemudian dibanting. Jayadrata pingsan tidak berdaya, lalu ditarik mundur oleh para Korawa. Selanjutnya, datang Kakrasana yang menyamar sebagai pertapa. Gandamana menghadapi dengan tenang. Kakrasana digertak,
terpental jauh dan jatuh terjepit batu. Kakrasana berteriak kesakitan, memanggil-manggil Narayana. Kebetulan Narayana lewat, mendengar panggilan atas dirinya. Batu penjepit diminta kembali, Narayana meneruskan perjalanan, hendak menyaksikan sayembara. Yudhistira, sesaudara menghadap Prabu Drupada. Ia minta diperkenankan mengikuti sayembara. Raja merelakan Drupadi untuk diperisteri Yudhistira, tanpa harus melalui sayembara, tetapi Gandamana tidak merelakannya. Bima juga tidak ingin perkawinan tanpa menempuh sayembara. Bima datang di alun-alun, Gandamana siap melawannya. Mula-mula, Bima dapat disergap kuat-kuat, sehingga tidak berdaya. Melihat Bima terdesak, Arjuna dari jauh memberi isyarat agar Bima menggunakan kuku pancanakanya. Gandamana ditusuk dengan kuku pancanaka dan jatuh tak berdaya. Sebelum meninggal, Gandamana memberikan ilmu kesaktian dan pesan kepada Bima. Narayana menggugat kemenangan sayembara untuk Yudhistira. Ia bertengkar dengan Arjuna. Trustajumena datang melerainya dan mengatakan, jika yang bertikai berhasil membunuh naga yang berada di pohon beringin, dialah yang berhak memboyong Drupadi. Mereka mencoba membunuh seekor naga. Narayana tidak dapat membunuhnya. Panah Arjuna berhasil memusnahkan naga. Narayana masih belum terima. Ia mengajak beradu kesaktian dengan Arjuna. Dan Arjuna meladeni tantangan Narayana. Narayana dipanah oleh Arjuna, terpental jauh, jatuh di luar kerajaan Pancalarja. Prabu Drupada menyerahkan Drupadi kepada Yudhistira. Upacara perkawinan dan pesta besar akan dilaksanakan di kerajaan Pancalarja. Tiba-tiba raksasa Kalakaramba datang, bersama prajurit raksasa. Bima ditugaskan untuk melawan musuh. Raja raksasa mati dan prajurit raksasa musnah tak bersisa. Prabu Drupada dan para Pandawa mengadakan pesta perkawinan di istana Pancalarja. Sampai di sini dulu, tunggu kelanjutan pembahasannya di video selanjutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.